Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari sebelum kita datang beribadah, mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tetap terus menyatakan kasih dan anugerah-Mu buat kami. Hari ini kami ada di tempat ini. Kami ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang menguduskan dan melayakkan kami. Biarkan kami datang menghampiri-Mu Tuhan dengan korban pujian syukur kami. Dan kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Yang melayani hari ini Tuhan urapi. Tuhan, seluruh umat Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarkan ibadah hari ini Tuhan menjadi ibadah yang dahsyat. Dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah kami. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Kami percaya Tuhan hari ini berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau tabiskan ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Biarlah boleh jadi. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang melawat kami. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Luar biasa Tuhan kita, sungguh dahsyat, sungguh kasih-Nya besar buat kita semua. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Tiada yang dapat, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang untuk jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu buat kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Oh Tuhan, terima kasih. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Haleluya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa,
kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hanya Engkau lah Allah yang kudus, yang layak kami sembah. Amin. Dalam mulut kami mau bermasmur buat Tuhan. Amin. Sebab Engkau lah Tuhan, kekuatan kami. Kami percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari berikan sukacita buat Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk buat kiri kanan. Tos katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Kami percaya Tuhan. Hatiku terus percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Yo. Haleluya. Kami mau Tuhan. Dalam mulut kami bermasmur bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus puji Engkau Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Amin Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Amin. Engkaulah mazmur bagi kami bermasmur bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara Dan kota perlindungan. kota perlindungan. Haleluya. Ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya. Amin. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Amin. Namun kasih setiamu Tuhan. Amin. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya karena Tuhanlah kekuatan kita, maka kita hari ini ada. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami.
Engkau pengharapan kami Tuhan. Yes. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu. Amin Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang selalu, Engkau selalu mendengar. Haleluya. Seruan hatiku sungguh indah, kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh menara perlindungan. Amin Tuhan. Kau sumber kekuatan. Haleluya. Bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Tuhan. Terima kasih kami mencari wajah Tuhan. Ku cari wajah, kami temukan kasih-Mu. Amin Tuhan. Engkau tak pernah jauh dariku. Kami mau panggil nama-Mu Yesus. Ku panggil nama-Mu. Haleluya, kami mendengar. Terima kasih Engkau selalu dengar seruan hati kami Tuhan. Seruan hati, Engkau penuh kasih dan sayang. Haleluya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh Kaulah yang penuh kasih dan sayang. Amin Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh terima kasih Tuhan.
sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu, kebenaran-Mu memberikan jaminan buat kami bahwa Engkaulah sumber jawaban bagi hidup kami. Di setiap pergumulan-pergumulan kami, di setiap tantangan yang kami hadapi, ketika kami datang menghampiri-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamin menjawab setiap doa kami. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau berkenan menerima setiap air mata kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih pagi hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan. Kami boleh mengagungkan Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Kami siap setiap firman itu jatuh di hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah. Sehingga setiap kami sungguh-sungguh diberkati lewat firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau yang melihat hati kami. Dan Engkau Allah yang sungguh-sungguh akan menyatakan kebenaran-Mu. Sehingga setiap firman-Mu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Ketika kami datang dengan pergumulan kami. Ketika kami datang dengan sakit penyakit, dengan kelemahan, dengan setiap persoalan, kami tahu Engkau menjawab kami lewat firman-Mu. Firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan kami. Firman-Mu akan memulihkan kami. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan atas setiap kami. Kami percaya Roh Kudus, Guru yang agung, akan menuntun kami, akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema hari ini, yaitu mengarahkan hidup kepada Tuhan. Mari kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 27 ayat yang ke-6. 2 Tawarikh 27 ayat yang ke-6. Hari ini kita akan melihat satu pribadi, seorang raja yang sungguh-sungguh boleh menjadi teladan dan berkat buat kita untuk kita coba renungkan dan pelajari. Saya percaya firman Tuhan itu firman yang hidup dan berkuasa, akan memberkati kita. Mari kita akan baca bersama-sama bagian ini. 2 Tawarikh pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya sekali lagi bacakan. Yotam menjadi kuat. Amin. Karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Ketika kita membaca ayat ini, percayalah setiap firman itu hidup dan berkuasa. Dikatakan Yotam menjadi kuat. Kita rindu kita menjadi kuat. Menyadari bahwa manusia itu lemah. Dan tanpa Tuhan tidak ada artinya. Yotam didasari dengan kesadaran, menyadari bahwa dia lemah, manusia itu lemah, manusia itu tidak akan mampu tanpa Tuhan. Setuju? Tanpa Tuhan kita nggak akan mampu, tanpa Tuhan kita nggak akan kuat. Ketika ada tantangan, oleh sebab itu dikatakan Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dikatakan ia menjadi pemimpin, menjadi raja yang kuat dalam memimpin bangsanya. Karena kita lihat bagaimana
selama pemerintahan Yotam. Bagaimana Tuhan membuat kerajaannya kuat bukan karena Yotam punya tentara yang hebat, bukan karena dia menjadi orang yang mungkin punya kemampuan yang hebat, tapi dalam kepemimpinan Yotam, dalam pemerintahan Yotam, dia menjadi kuat karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita lihat apa artinya mengarahkan hidup kepada Tuhan. Karena ini yang menjadi alasan untuk kita menjadi kuat. Kita harus mengerti apa sih artinya mengarahkan hidup kepada Tuhan. Kita semua ingin kuat, amin. Kita ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan, amin. Saudara, kita tahu hari-hari ini begitu sulit. Beberapa prediksi mengatakan situasi akan semakin sulit. Bahkan 2023 bukan akan semakin baik. Kita akan mengakhiri sebentar lagi, kira-kira 2-3 bulan lagi 2022 kita akan lewati. Dan kalau kita berharap dengan secara nyata, beberapa prediksi mengatakan akan semakin sulit, akan kesulitan pangan, akan kesulitan dalam sisi ekonomi. Dan kita tahu di tengah-tengah demikian kita perlu mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apa artinya? Saudara, kalau kita melihat hal yang pertama, arti mengarahkan hidup kepada Tuhan adalah Tuhan adalah harus menjadi tujuan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tadi saya katakan arah itu artinya tujuan, sasaran, jurusan. Kalau kita mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, artinya jadikan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Tidak ada yang lain. Kehidupan kita di dunia adalah sementara. Betul? Sementara. Setelah kita mati kita akan kembali kepada Tuhan. Kalaupun kita diberikan umur panjang 80, 90. Puji Tuhan, kemarin saya mengunjungi Pak Paulus. Saya senang sekali karena dia berkata berapa hari lagi katanya dia akan ditambahkan umur 90. Jadi hari Senin besok tanggal 10 umurnya genap 90 tahun. Ketika saya kunjungin dia sedang jalan-jalan di depan olahraga. Dia katakan, "Om lagi apa? Lagi olahraga." Saudara, lagi jalan di depan rumahnya. Dan dia bilang, "Aduh, saya kangen dengan jemaat di tempat ini." Dan besok berulang tahun. Bersyukur saudaraku, kita punya orang tua. Dia sebenarnya punya kerinduan untuk ibadah, tapi situasi kondisi yang tidak mengizinkan. Saudara yang kasih Tuhan, kalaupun kita diberikan umur panjang, itu anugerah Tuhan, betul. Tapi ingat, hidup kita itu sementara. Kalau kita tahu kita sementara, kita harus dari awal menetapkan tujuan yang tepat, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengarahkan hidup kepada Tuhan adalah artinya jadikan Tuhan tujuan hidup kita. Tidak ada yang lain. Banyak orang kehilangan tujuan hidup yang sebenarnya karena kesenangan duniawi sehingga lupa kepada Tuhan. Ketika Yotam menjadi pemimpin di usia 25 kalau tidak salah. Nanti kita baca di situ 25 tahun dia masih muda sekali, dia angkat menjadi seorang pemimpin. Dia tidak lupa. Biasanya orang jadi pemimpin masih muda, dia berpikir wah ini kesempatan, dia bersenang-senang. Kalau kita lihat raja-raja yang lain, minta maaf sampai punya istri banyak, betul? Tapi Yotam tidak lakukan itu. Selama pemerintahannya kalau tidak salah 16 tahun atau 26 tahun. 16 tahun dikatakan Yotam itu terus mengarahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak memusingkan ketika dia menjadi raja. Sudah menjadi raja itu artinya semua hak istimewa, semua fasilitas dia terima. Tapi itu tidak membuat dia berubah arah tujuan hidupnya, yaitu memuliakan nama Tuhan, hidup benar sesuai dengan orang tuanya yang mengajar dia untuk hidup benar, yaitu Uzia, betul ya? Uzia, Raja Uzia yang sungguh-sungguh memberikan teladan kepada Yotam bahwa untuk memimpin menjadi seorang raja dia harus benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita harus digerakkan oleh tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apa tujuan hidup kita? Saudara, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan artinya mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Raja Yotam di sini kita tahu, saudara, dia
mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Seluruh hidup Yotam diarahkan dan dihadapkan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sana dikatakan Yotam itu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Coba kita baca dalam 2 Tawari. 2 Tawari pasal yang ke-27. 2 Tawari pasal yang ke-27. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Saudara, di tengah-tengah rakyatnya tidak begitu baik, merusak, melakukan hal yang tidak benar. Tapi kita tahu ada seorang pemimpin yang dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara kasih Tuhan, semua yang Tuhan perintahkan kepada Yotam dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena dia jadikan Tuhan menjadi tujuan dari hidupnya. Tadi malam saya sharing dengan anak-anak muda, belajar tentang Kaleb. Kaleb yang umur 85 tahun, masih kuat. Dia bilang, dulu waktu saya 40 tahun saya dipilih oleh Musa, diutus menjadi seorang pengintai. Sekarang usia saya 85 tahun, 45 tahun yang lalu saya masih kuat. Dan apa yang membuat Kaleb tetap punya kuat dan berhasil? Karena dia punya tujuan. Tujuannya adalah Hebron. Kita tahu Hebron adalah, nama Hebron itu artinya Kiryat Arba, atau orang-orang yang besar, orang-orang raksasa. Dia tetap jadikan Hebron itu fokus mimpinya. Dan saya sharing kepada anak muda, kalau kita menjadi anak-anak muda yang berhasil, anak muda harus punya tujuan, punya mimpi. Dan tujuan itu harus bukan dari keinginan kita, tapi minta Tuhan tetapkan tujuan itu dalam hidup kita, sehingga itu menjadi panggilan hidup kita. Walaupun Kaleb tahu bahwa panggilan itu, tujuan itu tidak mudah, yaitu Hebron. Satu daerah yang begitu berat tantangannya, karena arti nama Hebron itu Arba, artinya orang-orang raksasa, orang-orang besar. Tapi tidak membuat Kaleb khawatir, takut dan menyerah. Saudara, saya katakan bahwa di dunia ini disurvei, ternyata 90% orang nggak punya tujuan. 50% punya tujuan, tapi dia tidak hidup dalam tujuan itu dan tidak mencapai tujuan itu. Dan menurut survei ternyata hanya 5% yang punya tujuan dan menjalankan tujuan itu. Dan dari 5% itu 95 yang berhasil. Itu artinya, saudaraku, kalau kita punya tujuan, saya yakin tujuan itulah yang menggerakkan kita. Dan percayalah kalau kita punya tujuan dan kita bergerak dalam tujuan itu, percayalah Tuhan buat kita berhasil. Amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang punya tujuan. Saudara, dalam Efesus pasal yang kedua ditetapkan di situ satu tujuan dari Tuhan buat kita. Rasul Paulus dia berkata, kita ini buatan Allah. Saya percaya, kita yakin kita ini dibuat sama Tuhan. Amin. Ada yang bukan buatan Allah? Kita semua asli kan, buatan Tuhan. Amin. Amin. Kita diciptakan dalam Yesus Kristus. Ada kata untuk di sana huruf besar. Kalau bicara untuk itu pasti bicara tujuan. Saya mau ke Jakarta, untuk itu pasti tujuan, betul? Betul? Tuhan menciptakan kita, Tuhan membuat kita dalam Yesus Kristus, dikatakan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau menggerakkan kita dengan tujuan yang pasti, yaitu apa? Melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Yotam. Yotam menyadari betul dia dipilih menjadi seorang pemimpin di masa mudanya, dan dia tahu dia tetap mengarahkan kepada Tuhan. Dia ingat pesan orang tuanya. Dia melihat teladan orang tuanya Usia, yang juga sejak muda hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia responi itu.
Ayat ini mengatakan apa? Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Saya percaya kalau kita tahu, jadikan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Saya percaya hidup yang kita jalan ini, kita akan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak akan terpengaruh dengan situasi dunia ini. Kita nggak akan terpengaruh dengan kondisi dunia ini yang selalu kadang-kadang membuat kita terseret, tergoda dengan segala kesibukan, dengan segala kesenangan, dengan segala kemewahan dunia ini. Saya mau katakan kita membutuhkan itu, tapi jangan sampai kebutuhan yang kita rindukan itu akan mengalihkan perhatian kita, akan mengalihkan fokus hidup kita. Bukan jadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, tapi kita menjadikan hal-hal yang lain, materi itu menjadi prioritas kita. Mari sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kalau kita ingin menjadi keluarga yang kuat, kalau kita menjadi umat Tuhan yang kuat, jadikan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Pujian tadi mengatakan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Saya percaya Tuhan sumber kekuatan buat kita. Ketika kita menjadikan Tuhan tujuan hidup kita. Saya yakin semua kita rindu menjadi keluarga yang kuat. Yang kedua, poin yang kedua, apa artinya mengarahkan hidup kepada Tuhan? Atau bagaimana caranya mengarahkan hidup kita kepada Tuhan? Yang kedua, mengikuti jalan Tuhan. Sekali lagi, kalau bicara arah itu tujuan, betul? Sasaran atau jurusan, betul? Dan kita juga harus, sasarannya harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus hidup di dalam jalan Tuhan. Orang dunia punya keyakinan bahwa banyak jalan menuju Roma. Benar nggak menurut kita? Banyak jalan menuju Roma. Saya nggak pernah pergi ke Roma, jadi saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi menurut saya ada benarnya juga, karena mungkin kalau mau ke Roma bisa naik pesawatnya dari berbagai tempat, betul? Mungkin, karena belum pernah. Siapa yang sudah pernah ke Roma? Mungkin Bu Dema yang pernah ke Roma. Iya, ke Surabaya maksudnya. Karena adiknya, kakaknya namanya Roma. Jadi kalau ke Roma, ke Surabaya, itu bisa berbagai cara. Lewat jalan tol, lewat kereta api, atau pesawat. Kemarin naik pesawat. Saudara, tapi saya mengatakan itu pandangan dunia. Orang mengatakan banyak jalan menuju keselamatan. Ada banyak jalan menuju Roma. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu Tuhan berkata firman-Nya bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus. Amin. Amin. Hanya jalan di dalam nama Yesus itulah yang membuat kita sampai kepada tujuan yang pasti. Tidak ada jalan yang lain. Mengarahkan hidup kita kepada Tuhan artinya kita harus mengikuti jalan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Kita nggak bisa sedikit-sedikit menyimpang. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita harus seperti Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Memang mengikut Tuhan itu harus bayar harga. Kadang-kadang harus menghadapi hal-hal yang sulit. Harus memikul salib. Ada banyak tantangan, tapi ingat, percayalah kalau itu dalam jalan Tuhan, percaya di depan sana Tuhan siapkan kemuliaan. Di depan sana Tuhan siapkan mahkota. Tuhan siapkan yang terbaik buat hidup kita. Karena memang itulah janji dan kebenarannya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan apa? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus nggak berkata begini, ini loh jalannya. Tidak seperti itu. Yesus berkata, Akulah jalannya. Dia ngomong secara pribadi, akulah jalannya. Artinya kita harus ada di jalan Tuhan. Jadikan Yesus menjadi jalan menuju setiap janji Tuhan. Saya mau ingatkan anak-anak muda,
yang sedang menggapai mimpi. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Kadang-kadang iblis menggoda kita. Dia tawarkan kita, kita angkat di atas bumbungan bait Allah, lalu ditawarkan, kamu mau kemewahan, kamu mau berhasil, punya uang banyak, punya pekerjaan yang hebat, saya bisa serahkan itu kepada kamu. Mau enggak tapi engkau menyembahku? Setan kadang-kadang membawa kita ingin menggoyahkan iman kita, keyakinan kita bahwa setan pun bisa memberikan semuanya buat kita. Tapi hari ini saya mengatakan tidak ada yang bisa membawa kita kepada jaminan yang pasti, hanya di dalam Yesus. Mari kita bisa berkata kepada tantangan pergumulan yang kita hadapi, bahwa kita tahu hanya di dalam Yesuslah jalan menuju janji dan berkat Tuhan. Jalan yang kita tempuh memang sempit, terjal dan berliku, tetapi itulah jalan yang benar, di mana kita memikul salib, tapi ujungnya kepada Tuhan. Amsal 14 ayat 12 mengatakan begini, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya yakin yang namanya setan menawarkan kita nggak gratisan, nggak ada yang gratis, betul? Betul nggak? Ketika setan mau kasih kekayaan, iblis mau kasih kekayaan, dia pasti juga buat perjanjian sama kita. Dan itu yang kita tahu kan? Selalu ada harga yang harus dibayar, betul? Kamu boleh punya harta, tapi saya mau nyawa. Saya senang sekali beberapa hari ini kita semua berduka dan ada slogan yang diulang-ulangnya itu, tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Betul ya? Karena satu nyawa itu berharga, betul? Dan iblis tahu. Dia nggak mau kasih kekayaan juga gratis sama kita. Dia mau diganti dengan nyawa. Karena satu nyawa buat iblis ketika mengikuti dia, buat iblis itu kemenangan. Tapi percayalah, yakinlah bahwa kita harus mengikuti jalan Tuhan. Karena hanya jalan Tuhan saja yang membawa kita kepada janji dan berkat Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Saya percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan itu nama-nama yang ajaib. Nama yang memberikan kemenangan. Nama yang memberikan satu jaminan buat kita. Dan itulah jalan buat kita. Jangan tinggalkan Yesus. Saya berharap sih ketika kita nanti ada yang jadi orang hebat ditanya, ya serahkan. Kadang-kadang kan dalam komunikasi, dalam pembicaraan ditanya gini, ya saya serahkan kepada yang di atas. Betul, sering mendengar begitu. Yang di atas kan belum tentu Tuhan, betul? Bisa cicak di atas, betul? Betul enggak? Harusnya kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan, kita harus berkata, saya serahkan kepada Yesus. Karena kita tahu nama Yesus, nama yang ajaib. Ketika kita sebut nama Yesus, iblis itu gemetar. Amin. Amin. Ketika kita sebutkan nama Yesus, iblis gemetar. Saya kan ketika kita punya nama Yesus, kita menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Karena percayalah, Yesus membentengi hidup kita. Nama yang ajaib itu menjadi sumber kekuatan buat kita. Mari kita mau ikuti jalannya. Jalan yang menuju kepada kemenangan. Jalan menuju kekuatan buat kita. Saudara, dengan memahami jalannya, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, saya percaya kita akan diajar sama Tuhan. Kalau saudara, kadang-kadang ketika kita mengikuti jalan Tuhan, memang kadang-kadang jalan Tuhan itu nggak mudah, terjal, sempit, betul. Tapi percayalah, kalau kita punya komitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya pengalaman. Kita bisa nyanyi begini, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin.
yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi apa? Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Saudara, kenapa kita harus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dengan kita mengikuti jalan Tuhan? Ketika kita memahami dan mengenali jalan-jalan Tuhan, kita akan memiliki pengalaman berjalan bersama Dia. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Dia, ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan mau berikan buat hidup kita. Dalam hidup kita selalu diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Tetapi kita harus memilih untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dengan memilih hidup di jalan Tuhan. Dan itu yang Yotam pilih. Saya melihat kalau kita baca berbagai raja-raja Israel maupun Yehuda, kita tahu kan kerajaan Israel terpecah menjadi dua, betul? Raja Israel, Raja Yehuda, betul? Dan tidak semua raja-raja Israel Yehuda itu takut akan Tuhan, hidup benar. Ada yang jahat, itu artinya memang betul ini umat Tuhan. Ini adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi itu tidak menjamin bahwa mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hidup itu adalah pilihan, betul? Pilihan untuk mengikuti Tuhan atau pilihan untuk menjauh dari Tuhan dan mengikuti jalannya sendiri. Tapi kita tahu di sini Yotam memberikan teladan buat kita, sehingga Alkitab mengatakan dia menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia hidup percaya hidup di jalan Tuhan, dan hal-hal yang terbaik itu dinyatakan dalam kehidupan Yotam, dalam kepemimpinannya, juga dalam pemerintahannya. Saudara, Mazmur 25 ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Di screen ada 1, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan. Alkitab katakan apa? Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Saya percaya ketika kita ada dalam jalan Tuhan, kasih setia Tuhan akan semakin melimpah dalam hidup kita. Karena Dia berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu yang Tuhan katakan. Arti dari mengarahkan hidup kepada Tuhan. Mari kita ikuti jalan Tuhan. Memang jalan Tuhan bukan jalan kita. Jadi ingat lagu kan? Jalan Tuhan bukan jalanmu. Terus jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadi semua indah pada waktu. Saya percaya kalau kita ada jalan-jalan Tuhan, kadang-kadang jalan yang kita lewati terjal, sulit, seperti yang dialami oleh bangsa Israel lewati padang gurun. Tapi percayalah, satu saat waktunya indah, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal yang dahsyat. Itu Tuhan nyatakan dan genapi dalam hidup kita. Dan percayalah, rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Saudara, yang ketiga, yang terakhir dikatakan apa artinya mengarahkan hidup kepada Tuhan? Yaitu jadikan Yesus juru kemudi hidup kita. Saya kasih yang sederhana aja. Jadikan Dia juru kemudi. Mengarahkan hidup kepada Tuhan itu artinya mengizinkan Yesus duduk di kursi kemudi hidup kita. Bukan aku yang terus bertambah-tambah, tapi biar Tuhan Yesus yang bertambah-tambah dalam hidup kita. Dia yang memimpin hidup kita. Karena jika kita mengemudikan sendiri, kita akan lelah, tidak fokus, ugal-ugalan yang beresiko terjadi kecelakaan. Saya nggak tahu siapa yang sering nyetir ngebut. Ini ada engkong di sini, engkong dari Jakarta naik setir sendiri engkongnya. Nggak tahu kalau nyetir kira-kira kilometernya
60 km per jam atau 80. Kalau di tol mungkin 80 ya. Tapi biasanya begini, kadang-kadang kita kan ngerti nih. Kita ini kan, saya pernah mengendarai ya, kalau sudah di mobil, kadang-kadang lupa, betul? Betul ya? Kadang-kadang bisa lupa, apalagi kalau di tol. Di tol itu kadang-kadang, saya pernah saudaraku, minta maaf ketika orang mertua saya dipanggil Tuhan. Itu pagi-pagi saya berangkat dari rumah jam 5 pagi. Saya dengan kedua anak saya, ada Debbie dengan Asya. Itu nggak ada yang namanya rem, tancap gas. Dari jam 5 sampai sana, sampai tol yang mau keluar Magelang itu, Ungaran, itu jam 12. Sampai akhirnya kejebaknya itu di Ungaran sampai Magelang. Itu nggak ada jalan tol, macet saudaraku. Tapi saya berpikir ini mobil nggak berhenti sama sekali saudaraku. Panas terus saya lupa, karena apa? Berpikirnya cepat-cepat sampai di Magelang. Karena lupa. Kadang-kadang kita bisa seperti itu. Saudara, kalau kita mengemudikan diri kita, manusia penuh dengan tadi, kita lemah, betul ya? Kita kadang-kadang lupa, dan kadang-kadang kita bisa salah. Dan resikonya kalau kita mengemudikannya dengan salah, ugal-ugalan, resikonya tinggi, betul? Betul enggak? Itulah resiko ketika kita mengizinkan hidup kita dikemudikan bukan oleh Tuhan, tapi oleh kekuatan kita sendiri dan oleh hal yang lain. Mari jadikan Yesus menjadi juru kemudi hidup kita. Dia yang memudikan sepenuh hidup kita. Bila kita mengizinkan Tuhan Yesus mengemudikan kemudi hidup kita, kita akan merasa nyaman, aman, tenang, dan pasti sampai pada tujuan. Amin. Dan tujuannya itu pasti. Dan kita yakin kalau ada Tuhan, bagaimana caranya kita mengizinkan Yesus menjadi juru kemudi? Kan Yesus nggak nampak muncul dalam hidup kita secara pribadi langsung real, enggak kan? Artinya apa? Izinkan firman Tuhan itu menerangi hidup kita setiap hari. Firman Tuhan kan pelita, men, penuntun buat hidup kita yang melakukan firman-Nya setiap hari, tekun melakukannya. Itu artinya mengizinkan Yesus. Kita tahu Yesus adalah firman, betul? Firman yang hidup, amin. Firman yang menjadi manusia, amin. Dan biarkan firman-Nya itulah yang menuntun kita. Sehingga kemanapun kita mau melangkah, jadikan firman ini yang mengemudikan hidup kita. Bukan otak, kemampuan kita, pikiran kita, kepandaian kita, tapi jadikanlah firman yang menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kepada kita sampai kepada tujuan yang pasti. Dan kita lihat saudaraku dari firman Tuhan dalam 2 Tawarik 27, saya akan bacakan dampak dari Yotam mengarahkan hidup kepada Tuhan. Kita tahu di sana ia mendirikan pintu gerbang, ayat 3, ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Luar biasa saudaraku. Saya nanti bisa lihat sejarah bagaimana Yotam itu membangun banyak pembangunan, pembaharuan, dibangun di berbagai tempat di bangsa itu. Waktu itu dikatakan ia mendirikan kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Hutan-hutan diratakan, dibangun menara-menara. Pemerintahannya tidak lama, 16 tahun. Tapi dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita bersyukur kan, kita di Indonesia melihat banyak pembangunan. Saya kemarin lihat video saudaraku, itu video terowongan antara Cadas Pangeran sampai Sumedang, terus ke sana. Sebentar lagi kita akan nikmati. Panjang sekali dan indah sekali. Sudah pernah lihat? Sudah bagus ya? Belum diresmikan, tapi sudah mulai dipakai. Wow, luar biasa sekali. Artinya nanti kalau kita mau ke jurusan timur, gak usah muter lagi ke Sadang. Kita akan langsung sampai dengan tol yang baru. Saudara, ada banyak pembangunan dan itu yang dikerjakan oleh Yotam. Yotam menjadi kuat. Dampak dari semua yang Yotam lakukan, Allah membuat kerajaannya menjadi kuat.
Kuat bukan karena dia punya kekuatan yang hebat, tapi dia tahu sumber kekuatannya itu dari Tuhan. Saya percaya, saudara, Bani Amon juga ditaklukkan. Dalam ayat-ayat itu dikatakan sampai akhirnya Bani Amon ini tunduk kepada Yotam, dan setiap bulan atau setiap tahun dikatakan dia harus bayar upeti. Gak dijelaskan, dikatakan pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membayar upeti itu kepadanya. Saudara, Bani Amon ini Bani yang sangat kuat, bangsa yang kuat, tapi dikalahkan dan sampai tunduk, sampai harus bayar upeti. Dan itulah yang Tuhan buat dalam kehidupan Yotam. Kerajaannya kuat. Karena apa? Karena Yotam mengandalkan Tuhan, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Biar ini juga menjadi satu berkat buat kita. Yotam raja yang hebat, dia sukses dalam berbagai hal. Dia mampu membawa Yehuda mengalami pembaruan yang signifikan, baik kehidupan rohani maupun dalam kehidupan bangsanya. Ekonomi rakyat baik, militernya kuat, pemerintahannya solid, kota dan negerinya maju. Saya yakin juga ketika kita mau mengarahkan hidup kepada Tuhan, percayalah, Tuhan sumber berkat buat hidup kita. Kalau kita ingin membawa keluarga kita maju, mari jadikan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan perintahkan berkat turun atas hidup kita. Dan ada kekuatan yang Tuhan. Saudara, kalau kita mengikut Tuhan, jaminannya bukan hanya harta, tapi berkatnya itu utuh. Kita dapat kekayaan, tapi kita juga dapat berkat-berkat rohani. Ada orang kaya tapi nggak sejahtera, tapi kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan kasih kekayaan, tapi juga Tuhan kasih damai sejahtera. Amin. Tuhan kasih kekuatan, ada berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan buat hidup kita. Dan dialah ini menjadi berkat bagi hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, satu pujian. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu pujian. Semua karena anugerahnya. Mengikut Yesus, mengiring Yesus. Semua karena anugerahmu, anugerahmu hari ini ada. Hari ini ada. Namun karena rohmu, katakan ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, biar Yesus semakin bertambah. Katakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua. Mengenal kehendak di hidupku. Katakan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin hanya hamba kenal. Saudara, saya percaya ketika kita mengiring Yesus, itulah menjadi kekuatan buat kita. Kita akan terus menjadi kuat ketika kita mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mau berkata, biar aku semakin berkurang, tapi Yesus semakin bertambah dalam hidup kita. Jadikan Yesus menjadi kemudi buat hidup kita, yang mengendalikan hidup kita, yang memimpin hidup kita, yang mengarahkan hidup kita. Biarkan pujian ini menjadi satu kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita lemah, kita terbatas,
Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, yang sanggup menolong kita, memimpin, mengendalikan hidup kita, sampai kita menikmati janji Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena hari ini ada, kan karena kuatku, kan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ku bawa hatiku, mari bawa hati kita, biar Yesus yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya, jadikan mari sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Mari kita lepas semua apa yang ada dalam hidup kita, dan biar Yesus semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Mengiring Yesus, itulah kekuatan kita. Jadikan hamba yang benar. Katakan, jadikanku, hamba yang selalu jadikanku hamba yang selalu. Biarin menjadi kerinduan kita, ya, hati kita mau condongkan, arahkan hanya kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang menggenapi setiap janjinya atas hidup kita. Walaupun mungkin kita harus melewati situasi yang sulit, tapi percayalah, dia Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat hidup kita, yang akan menolong kita, sehingga kita akan terus melangkah sampai kepada tujuan. Tuhan siapkan mahkota yang indah buat kita, kemuliaan dan janji-janjinya atas nyata buat hidup kita. Mari terima janji berkat Tuhan itu. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, teladan dari kehidupan seorang raja, yaitu Yotam, yang memberikan teladan bagaimana Yotam mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, sehingga dia boleh menikmati kekuatan yang penuh dari Tuhan. Tuhan, kami juga rindu, kami menjadi keluarga-keluarga yang kuat, anak-anak Tuhan yang kuat, yang tetap bertahan, yang tetap hidup dalam kehendak-Mu, yang terus menjadikan Tuhan menjadi pemimpin buat kami, menuntun langkah kami, mengarahkan kami, sehingga kami boleh sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki buat kami. Tuhan berkati umat-Mu.
Biarkan Tuhan umat-Mu semakin terus memiliki kerinduan untuk melangkah, terus maju bersama dengan Tuhan, dan melihat setiap rancangan Tuhan digenapi di tengah-tengah mereka. Berkat Tuhan turun. Ketika kami harus melewati situasi-situasi yang sulit, itu tidak membuat arah hati kami tergoda melihat masalah pergumulan kami, tapi kami tetap mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami miliki lebih besar dari setiap pergumulan, setiap tantangan yang ada. Dan kami tahu Tuhan sanggup menolong kami, dan Engkau sumber kekuatan buat kami. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarkan tetap kami hidup dalam kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, silahkan duduk. Ya, coba tengok kiri, kanan Bapak Ibu saat ini. Katakan, mari kita tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa dahsyat ya penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan Bapak Gembala di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih Pastor Benny untuk firman yang boleh memotivasi setiap hidup kita saat ini. Apapun yang saat ini kita hadapi, mari kita belajar dari kehidupan Raja Yotam. Amin. Tetap kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sungguh dahsyat, Tuhan yang lebih besar dari apapun yang saat ini kita hadapi. Amin. Ya, yakinlah pemulihan demi pemulihan. Saat kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kita akan diangkat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Mari saya mengajak sekali lagi, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yo, luar biasa dahsyat ya. Ya, tiba saatnya jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur di ladang Tuhan, di ladang pekerjaan Tuhan di tempat ini di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita siapkan persembahan yang sebentar kita berikan. Biarlah kita memberikannya dengan penuh sukacita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan boleh memotivasi dan menguatkan kembali iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa kami mau memperbaharui komitmen kami saat ini untuk hidup kami senantiasa boleh tertuju kepada Engkau ya Bapak. Tetap mengikuti jalan-Mu dan mengizinkan Engkau menjadi jurumudi atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya kami mau melakukan semuanya itu dan kami imani hidup kami akan kuat Tuhan. Sebagaimana yang Engkau nyatakan bagi kehidupan Raja Yotam. Saat ini juga dengan iman percaya kami Tuhan. Kami terima itu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan, kami terima firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati gembala kami, Pastor Benny yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan lebih dahsyat luar biasa dalam segenap pelayanannya Tuhan. Tuhan berikan hikmat marifat yang daripada Engkau, pewahyuan, wibawa ilahi turun ke atas gembala kami, dan gembala kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ditemuinya Bapa. Keluarganya diberkati, istri dan anak-anaknya diberkati, kehidupan rumah tangganya berkat-Mu melimpah Tuhan. Tuhan tingkap-tingkap di langit, Tuhan bukakan untuk kehidupan rumah tangga gembala kami. Sebentar jemaat-Mu juga akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kami mau memberikan dengan penuh sukacita, dan Kau berkenan setiap persembahan yang kami berikan. Dan berkat-Mu juga tingkap-tingkap di langit pun terbuka untuk setiap jemaat di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, silakan. Ya, bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu masih bisa memberikan persembahan melalui dompet elektronik yang dimiliki. Silahkan lakukan scan QR code yang saat ini tertera melalui
dompet elektronik yang dimiliki baik itu Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 379999499456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini, baik yang saat ini ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Ya. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan informasi di GKRI Berea 1 pekan mendatang. Ya, hari Selasa dan Jumat tetap diadakan, kita akan mengadakan mesbah doa pagi pukul 5 live secara Facebook dengan ID Bapak Gembala di tempat ini Benyamin Lumondo. Hari Selasa dan Jumat kami mengajak setiap umat Tuhan, mari kita sama-sama membangun mesbah doa kita melalui mesbah doa pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan ibadah doa dan puasa. Hari Selasa pukul 7 malam kita akan berdoa bersama-sama di gereja mulai pukul 7 malam, dan sepanjang hari Selasa tersebut kita akan juga berpuasa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita akan berdoa buat setiap para pemimpin bangsa, para pemimpin rohani kita di GKRI. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan. Kita juga akan berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan di GKRI Berea. Kemudian hari Jumat, mari saya mengajak setiap umat Tuhan di tempat ini untuk sama-sama datang mengikuti kegiatan kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Saya mengajak semuanya, kita rindu, kita boleh kehidupan rohani hari Jumat pukul 7. Kemudian hari Sabtu itu ada ibadah kaum perempuan Deborah Ministry dan ibadah kaum pria Berea Aras Ministry, ya. Dimulai pukul 3:30 sore. Mengajak mari kaum perempuan, kaum pria, kita sama-sama bersekutu di hari Sabtu mendatang. Kemudian Sabtu itu juga ada ibadah kegiatan kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30. Tumbuh dalam pengenalan firman Tuhan melalui Be Generation di tempat ini. Ya, perlu Bapak Ibu sidang jemaat ketahui kegiatan ibadah di gereja, pastikan tubuh kita dalam kondisi yang sehat senantiasa dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang masih berlaku di komunitas kita. Yaitu kegiatan kita sepanjang 1 pekan mendatang. Dukung dan doakan juga pada bulan ini luar biasa, GKRI se-Indonesia akan mengadakan tahun 2020. Tuhan izinkan dilaksanakan secara onsite di Jakarta di Hotel Swiss Bell Inn Kemayoran. Bapak Gembala beserta Ibu dan asisten Pastor Amos sudah mendaftar dan akan mengikuti. Kita dukung, biarlah kekuatan kesehatan senantiasa ada dalam Bapak Gembala beserta tim, juga seluruh hamba-hamba Tuhan GKRI, sehingga tiba waktunya boleh berkumpul dan berkat Allah boleh dinyatakan. Dan saat Bapak Ibu beserta asisten pastor kembali lagi boleh mengimpartasikan setiap berkat yang diperoleh dalam PPJ mendatang, ya. Dukung dan doakan. Kemudian juga kita dukung dan doakan juga ibadah Natal kita 11 Desember 2022, ya. Setiap jemaat yang boleh mau terbeban untuk mendukung pelayanan di Natal ini, silahkan kita dukung dalam doa maupun dana. Apabila Bapak Ibu mau memberikan persembahan bagi Natal tahun ini, silahkan. Telah tersedia amplop yang sudah disediakan panitia di tempat ini, ya. Kemudian seperti tadi Bapak Gembala singgung, besok hari kami mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun buat
Bapak Paulus Gunawan. Selamat ulang tahun Om Paulus besok ya. Kita bersyukur tadi dikatakan Om Paulus besok Tuhan izinkan genap berusia 90 tahun. Wow, luar biasa dahsyat ya. Kita doakan biarlah kerinduan Om Paulus yang tadi Bapak Gembala saksikan saat berkunjung Bapak dan Ibu Gembala ke rumah Om Paulus beberapa hari yang lalu. Beliau mengatakan rindu untuk bertemu dengan setiap kita jemaat GKRI Berea. Amin. Kita dukung dalam doakan biarlah Paulus senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, penghiburan Tuhan limpahkan buat senantiasa. Puji Tuhan. Ya, dukung dan doakan juga Bapak dan Ibu Gembala besok ya akan mengikuti musyawarah daerah dan pelantikan PGLII Kota Depok yang akan dilaksanakan di Puncak Bogor ya. Bapak dan Ibu Gembala akan hadir di musyawarah daerah PGLI. Kebetulan Tuhan izinkan Bapak Gembala sebagai Ketua PGLI Jawa Barat akan mentahbiskan ya kepengurusan PGLI wilayah Depok. Biarlah kehadiran Bapak Gembala dan Ibu di puncak nanti boleh menjadikan berkat buat setiap peserta yang datang secara khusus dan secara umumnya boleh PGLI diberkati, dipakai luar biasa dahsyat lagi, terutama di PGLI Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bapak Gembala kita Pastor Benyamin Lumondo. Amin. Mari saya mengajak semua jemaat kita mendukung sama-sama dalam doa dan permohonan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan dimuliakan atas semuanya. Demikian beberapa hal yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat kalender Alkitab, besok tanggal 10 itu sampai tanggal 16 itu hari raya Pondok Daun. Jadi 7 hari merayakan sukacita, dan itu yang dilakukan ketika di zaman di Perjanjian Lama. Jadi besok tanggal 10 itu punya makna yang luar biasa. Selama 10 tahun mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi minggu ini menjadi minggu yang dahsyat buat kita, amin. Minggu yang diberkati Tuhan. Dan sekali lagi saudara, mari terus arahkan hidup kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan yakin ketika menyembah Tuhan di situ berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mengakhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengasihi, mengiringmu, seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat, dapatkan katakan melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat, kehidupan. Tuhan, ini menjadi doa dan kerinduan kami. Biar kami mau terus melayani Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai Engkau menjemput kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, karena Engkau melawat kami melalui pujian penyembahan lewat firman-Mu. Kebenaran-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, memotivasi kami, mendorong kami untuk kami terus memegang setiap janji Tuhan, dan yakin di depan sana Tuhan siapkan mahkota kehidupan buat kami. Engkau memberkati semua yang sudah hadir.
Kami bersyukur di tengah-tengah kami ada orang tua kami, keluarga dari papi mami daripada Ibu Ani Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati orang tua kami ini Tuhan, supaya keluarga ini terus diberkati Tuhan dengan semua kerinduan rencananya di bulan-bulan depan, semuanya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Biarkan keluarga ini menikmati kebaikan Tuhan, semua anak mantu cucu semuanya diberkati oleh Tuhan, dan janji-Mu dinyatakan. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan buat om dan tante Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu terus nyata. Hari ini juga kami berdoa untuk orang tua kami Pak Paulus, yang besok Tuhan tambahkan satu umur dalam kehidupannya 90 tahun Tuhan berikan bagi Om Paulus. Kami bersyukur Tuhan karena Om semakin terus menikmati kebaikan Tuhan. Sebagai seorang yang sungguh-sungguh punya kerinduan akan Engkau, dia seorang yang mengingat kami Tuhan, setiap umat-Mu. Ketika kami hadir di sana, dia menyebutkan satu persatu dari umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur menjadi orang tua yang memberikan teladan buat kami. Dan kami berdoa ucapkan berkat bagi Om Paulus. Biarkan di umur yang bertambah ini Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan terus nyata. Kau tahu kerinduannya untuk anak-anak dan mantu dan cucunya. Kami rindu belas kasihan-Mu dicurahkan, sehingga keluarga ini diselamatkan. Keluarga ini menikmati berkat Tuhan, menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Biarkan Tuhan Om Paulus tetap diberkati Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya semua umat-Mu diberkati Tuhan. Berdoa bagi hamba-Mu juga besok akan berangkat menuju ke puncak. Tuhan berkati perjalanan pelayanan kami di sana, sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat. Kami percaya janji Tuhan menyertai kami. Engkau memimpin kami, dan Engkau juga yang campur tangan dengan semua yang kami lakukan. Biar Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami yang hadir pada pagi hari ini, semua kami dilawat oleh Tuhan. Ingat Tuhan, orang tua kami juga Abah yang masih dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Abah Hari dalam nama Yesus. Pemulihan terus terjadi Tuhan. Kesehatan Tuhan nyatakan bagi Abah dalam nama Yesus. Berikan iman kepadanya, sehingga Abah Hari boleh menikmati pemulihan yang dari Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang lemah Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya di tengah-tengah persoalan, Tuhan sumber kekuatan buat kami, akan menolong kami melewati semua tantangan dan melihat mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, menyambut minggu yang baru kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menyertai kami untuk melangkah di minggu-minggu yang kami akan lewati. Dan kami tahu tangan Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati ketika kami keluar, ketika kami masuk, ketika kami duduk, ketika kami berbaring, ketika kami berdiri, ketika kami melakukan aktivitas kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kuliah, dalam sekolah kami. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ketika kami mengizinkan Engkau memimpin langkah-langkah kami tahu Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami boleh melihat hal-hal yang dahsyat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terutama berkat-berkat rohani Tuhan terus curahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan, Tuhan limpahkan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan, adonanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, dan apapun yang mengerjakan diberkati Tuhan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.